Lihat kan sekarang kita udah sampai di Setu Babakan. Bentar, Kong Ato lagi nyeting dulu. Kita udah nyampe nih Setu Babakan nih. Ntar lagi kita mau cerita. Oh iya, ini buat pemberitahuan ya buat teman-teman semua. Kita nggak akan balas chat, kita nggak akan baca chat selama kita bercerita. Jadi seperti kayak podcast biasa aja. Tapi nanti ada sesi tanya jawab setelah uh, cerita kita selesai. Dan kita juga akan bacain komen ya. Lah, baru kelihatan. Halo. Halo. Kelihatan nggak Setu Babakannya? Kelihatan nggak Setu Babakannya? Kurang ke kiri terus. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak nih Setu Babakannya? Kurang ke atas kayaknya. Ya, sip. Mantap kan, mantap. Kelihatan kan? Oke, assalamualaikum. Kita udah sampai Setu Babakan. Ini untuk pemberitahuan untuk teman-teman semua ya. Pemberitahuan. Tadi ada ular kobra di depan kita, jadi gue teriak. Gue takut. Gue takut sama jenis-jenis ular. Jangan kan ular, belatung aja gue takut. Gue bisa loncat kalau ketemu belatung. Tapi ketemu ular gue takut. Jadi gue tadi sempat panik ya. Panik kan ada ular. Di sini kan di sini sepi ya, bro. Di sini sepi, enak. Tadi dalam perjalanan kita sempat ngelihat ular kobra yang gede, benar-benar gede ya. Buat teman-teman silakan komentar. Selama gue bercerita, gue tidak akan balas komentar. Ya silakan aja komentar yang banyak, sebanyak-banyaknya komentar. Nanti gue akan balas komentar setelah podcast gue selesai ya. Setelah podcast selesai, baru masuk session tanya jawab ya, kepo-kepoan lah soal cerita ini. Ya yang merasa ini, masa iya, masa iya, masa enggak gitu kan. Iya dong. Iyalah. Itu bebas-bebas saja, tapi selama session cerita, gue sama Jakun akan fokus ke cerita ya. Jadi sekarang ini judul ceritanya itu gue juga masih bingung. Yang jelas itu ini pendakian kita pada tahun 1000, kalau nggak salah 1997 kan ya. 1997. Waktu itu Jakun udah kelas 3 STM akhir. Udah mau tamat. Enggak. Hmm? Gua kelas 2 lagi. Oh lu masih kelas 2 lagi ya? Lu tahun 98 loh. Enggak Oh. bener-bener 97 ya. 97 lu kelas 3. Beda SMA Iya. gua. 97 lu kelas 3. SMA. 98 lu kan tamat. Iya. Jadi Jakun waktu itu udah kelas 3 STM apa SMA gue lupa. Nah, gue udah semester berapa? 97 gue semester 3 kuliah. Nah, untuk seperti kayak kemarin pendakian gue waktu ke Salak 2 itu nggak jelas lah backgroundnya. Intinya gue kalau udah kumpul sama Jakun itu nggak jauh-jauh, mesti gendong keril. Ya, karena emang kita berdua tuh keranjingan banget yang namanya naik gunung. Oh, jangan ditanya deh. Ya, Kecanduan. udah kecanduan banget. Coba kon sebentar gue benerin rambut. Oh, yang tadi yang bilang beli gimbal apa gimbal ya. Sebenarnya udah ada gimbal. Oke, jadi kita lanjut nanti ke cerita. Selama kita bercerita, kita nggak akan baca komen. Kita nggak akan nyautin komen ya. Silakan, tapi mau komen silakan. Tapi kita bacain nanti. Jadi ini cerita kita, cerita. Gue lupa awal dari mana. Kalau nggak salah, ini bukannya gue main ke tempat Anto kalau nggak salah. Anto lagi main. Singkat gue nih ya, singkat gue nggak tahu ya ingatannya Kong Anto gimana ya. Karena kita sama-sama udah tua, jadi udah agak-agak pikun. Kalau nggak salah itu Anto main, Bang Arya main ke Camar awalnya nih. Kita ngobrol-ngobrol, nongkrong nih kita begadang. Terus kita iseng bilang, apa ini ngobrol-ngobrolan biasa aja ya, seperti biasa kita kan. Naik ya, mumpung libur. Kalau saya lagi liburan. Kalau nggak salah ini Anto itu mau masuk ke semester 3. Jadi liburan semester. Iya, benar ya, benar kalau nggak salah sih. Dan kalau gue libur kapan aja. Kalau gue libur kapan aja, karena gue
eee, bengal ya, gue bandel ya, maksudnya, bolos tuh udah biasa buat gue. Jadi kita awal-awal ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong begadang, akhirnya kita, punya niatan mendaki nih, punya niatan mendaki ke Gede. Tapi kayaknya berangkat dari rumah gue deh, Kun. Iya berangkat bener, berangkat dari rumah lu, Bener kan berangkat heeh, dari rumah gue? Ya udah lu ceritain. berangkat dari rumah lu. Jadi, ngomong-ngomongannya sih obrolannya emang di Camar ya, di Bak 1. Jadi pas paginya itu sekitar jam 5 apa setengah 5, kita langsung ke tempatnya Konganto. Kereta kereta udah ada kan setengah 5 dulu ya, kereta ekonomi udah ada. Setengah 5 apa jam 5 gue lupa, pokoknya jam segitu udah ada. Jadi kita naik kereta langsung ke rumah Konganto. Kita nggak tidur ya? Nggak tidur, nggak tidur ini karena kita lagi begadang. Dari, dari apa, dari Camar nih kita subuh-subuh langsung kita ke tempatnya Konganto, di tempat Konganto barulah kita packing barang. Karena kalau berangkat dari rumah gua, dari tempat gua nggak mungkin kan, karena kita taruh apa ya, kita Barang-barang udah pada barang-barang semua. itu, alat-alat itu lengkap itu kan adanya di rumah Anto. Jadi kita, musti ke rumah Anto dulu. Kita nyampe tuh pagi, kita packing barang, siap-siap, sarapan dulu gitu. Terus Biasa nenek gue ya gitu. terus ya biasa kan mbahnya itu, mbahnya Kong Anto nih suka ngasih wejangan. Ya, jadi itu kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi di sini gue sama Jakun saling melengkapi. Kita saling tektokan. Ya, di mana mungkin ingatan gua itu ada yang lupa, maka Jakun lah. Atau mungkin ada juga di antara kita yang kelewat ya. Tapi intinya adalah yang tadi diomongin sama, eyang Jakun ini, itu betul, betul banget. Kira-kira begitulah dalam ingatan gue tuh kira-kira kayak gitu. Jadi gue main ke Camar, di Camar ngobrol-ngobrol, terus biasa kumat deh kalau kita udah ketemu, nggak jauh-jauh pasti gendong keril, begadang sampai pagi, terus ke rumah gue, pagi-pagi tuh habis sarapan, kita tuh langsung, sekitar jam 8 ya, sekitar jam 8 karena emang posisinya tuh libur, libur kuliah, sama libur sekolah kan bareng dulu ya. Terus kita berangkat menuju ke stasiun UP. Dari stasiun UP itu biasa kita naik kereta ke stasiun Bogor. Dulu sekitar 1 jam ya, lebih kurangnya perjalanan kereta ekonomi untuk sampai ke stasiun Bogor tuh dari stasiun UP kurang lebihnya 1 jam. Plus nunggunya itu sekitar setengah jam. Ya, plus penuhnya. Waduh ampun deh. Kereta zaman zaman sakmono tuh kereta luar biasa banget. Jadi kalau nggak salah kira-kira kita masuk stasiun Bogor tuh udah jam 10-an, terus kita jalan kaki ke Baranang Siang sekitar setengah jam lagi. Ya ini masih, samar samar tapi jelas gimana ya, jadi kayak kita ngelihat apalah, jelas tapi samar gitu ya. Itu nunggu mobil kalau nggak salah sampai 1 jam juga, 1 jam ya, Kun, ya? Lama sih, lama 1 jam. Lama kan ya? Heeh. Nunggu mobil terus mobil datang ngetemnya juga sekitar 1 jam, itu akhirnya baru start dari terminal Baranang Siang itu sekitar 1:30-an. Ya seperti dalam cerita-cerita gua yang dulu ya, yang sering gua ceritakan bahwa mobil Bogor Bandung ini, bis ya, itu jalannya asik. Giding 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 giding, giding 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 giding, pokoknya asik dah. Ada, slow motion. Pokoknya sampai Cipanas itu plus ngetemnya dia nanti di Ciawi ya, terus nanti mereka ngetem lagi di Cipanas ya, tapi kita udah nggak, kita udah turun ya. Itu sekitar 3 jaman ya, Kun, ya. Iya. Singkat kata ya, setelah kita mendengarkan tukang ngamen, cangcimen, pengemis, segala macam di dalam mobil itu, ya sampailah kita ke, pasar Cipanas. Itu udah agak sore, mungkin sekitar jam 4 ya, jam 4 atau setengah 5 yang jelas matahari itu udah mulai meredup. Ya ini ingatan kok ke Cipanas sih? Cibodas, Cibodas, ya kita sorry. sampai ke Cibodas, sorry ya Bro, karena kebiasaan kita tuh ke Cipanas, ini kita ke Cibodas. Sampai Cibodas itu sekitar jam, 4-an lah, sampai sekitar jam 4-an, terus kita biasa walaupun ada duit buat Jalan, ngangkot, tetep kita kebiasaan kita tuh jalan jalan kaki. kaki. Ya nih Kong Jakun lagi melanjutkan. Betul kata Kong Anto ya, biarpun kita punya duit lebih waktu itu, tetap kita jalan, karena sayang duit lebihnya itu buat ongkos ongkos angkot. Karena dulu angkot
angkot yang ke Cibodas dari bawah ya, ke Cibodas atau dari Gunung Putri ke apa, Gunung Putri dari Pasar Cipala ke Gunung Putri itu mahal, terbilang mahal buat kita dulu ya, Rp1.000. Rp1.000. Sedangkan kita biasa bayar ongkos tuh Rp100, bayar ongkos angkot, tetap kita jalan. Memang kalau Cibodas kan memang tempat tempat wisata ya, ada wisatanya memang sepanjang perjalanan juga enak enak aja sih banyak villa gitu kan. Kita ya seger-segeran mata lah yang lihat pemandangan cewek-cewek bohai kadang nggak ada. Kayak kalau menurut gue sih ya, untuk jalannya enakan ke Cibodas sih, maksudnya, dari bawah itu ke Cibodas itu lebih enak sih menurut gua daripada, Gunung Putri. Treknya lumayan agak jauh. Jadi sampai sampai ke Cibodas itu kita sekitar lepas maghrib ya, Kak, Ya, lepas pas maghrib. mau maghrib lah. Pas mau maghrib, Iya, bener pas mau 2 maghrib. jaman itu kita jalan sono, Heeh, betul, jam 4. jam 4. Dulu masih ada pos sekarang nggak tahu ya masih ada ya mungkin ya? Masih, Masih ada cuman ya? dia posisinya dulu masih di atas, Bro. Iya, Kalau sekarang kan di sekarang di bawah? bawah. Oh, Pas banget di itu Mandalawangi, yang dulu Buper Mandalawangi, oh, yang bangunan itu, heeh, yang sebelum kita masuk lapangan golf. iya iya. Sekarang di situ. Kalau dulu kan kita Dulu masih di di atas, atas. masih di Iya, atas dulu, masih iya. tenda. Gua nggak tahu kondisinya sekarang kayak gimana sih ya, cuman dulu masih di atas. Masih ada posnya kan kita lewat pos, dan kebetulan memang nggak tutup ya, memang jalur itu memang lagi dibuka kan. Kalau nggak salah ya dulu kita bayar masuknya itu 1.500 atau 2.000, 2.000. Enggak, masih di bawah 2.000 perak. Iya 1.500 mungkin ya, gue lupa ingat ya, antara segitulah Iya, 1.500 atau 2.000 ya. Masih masih murah, lumayan lah, itu mungkin sekarang sekitar 20 ribuan. persyaratannya cuman Pesertanya cuma fotokopi KTP, fotokopi KTP ya. itu juga cuma satu orang doang, Satu cuma orang leader aja aja, yang dianggap sebagai sebagai penanggung leader. jawab. Kita tapi kita sempat istirahat dulu tuh, bentar tuh, setengah jaman. Iya, kita registrasi. Mhm. Kita sampai di pos itu ya setelah jalan kaki dari bawah tuh, dari jalan raya sampai ke pos ya ya. Pos pendaftaran Cibodas yang sekarang jadi pos pemeriksaan. Nah, dulu kita daftarnya kan di situ ya. Itu jalan kaki sekitar 2 jam lah ya, 2 jam kurang lebihnya. Itu udah maghrib ya, lepas maghrib, setelah itu juga kantornya tutup dulu karena maghrib, itu dia baru buka sekitar setengah tujuan atau jam 7 kurang. Kita daftar, serahkan KTP, kebetulan waktu itu gua sama Jakun bawa KTP dua-duanya, fotokopian. Kita kasih dua-duanya, bayar seperti Jakun bilang, kita istirahat dulu sekitar setengah jaman. Itu sambil cek and recheck barang-barang kita. Karena terbilang walaupun kita sering bolak-balik naik Gunung Gede ya, gue sama Jakun nggak pernah meremehkan yang namanya peralatan sama persiapan kita, logistik dan lain-lain. Selalu kita cek and recheck di bawah. Kenapa? Karena tidak satupun gunung yang kita anggap ringan ya, semuanya selalu menyimpan potensi berbahaya. Jadi sejak dari dulu ya, gua sama Jakun tuh walaupun terkadang peralatan gua minim, tetapi, kita punya SOP khusus ya, paling tidak minyak tanah atau spiritus atau parafin tuh nggak ketinggalan, terus bahan-bahan pokok ya, flash ponco, senter, itu, nggak pernah deh sampai ketinggalan tuh nggak pernah. Andai pun ketinggalan di bawah itu kenapa kita cek, wah kalau ada yang ketinggalan kita sudah merencanakan nih. Ya misalnya nesting ketinggalan, nah dulu kita biasa bawa peples ya, peples baja, tahu kan peples baja? Yang punyanya TNI, yang dari baja, nah itu biasanya kita selalu bawa itu, karena emang komplit punya kita gitu, Jagon bawa, gue juga bawa, jadi masing-masing megang. Ketika memang semuanya udah dirasakan siap, barulah kita mulai bergerak ya, kita pamit dulu sama petugasnya, terus kita, udah ngeluarin senter, senter saat itu gue ingat senter plastik yang baterai 4, lu juga sama kan, Kun? Sama. Kita megang satu-satu senter, setelah baca doa, gua mimpin doa waktu itu, mulailah kita bergerak meninggalkan pos pendaftaran menuju ke waktu itu pos pertamanya adalah ini, Danau Telaga Warna ya, sekarang dikenal dengan nama Telaga Biru, dulu namanya Telaga Warna. Dari pos ke Telaga Warna itu lebih kurangnya 40 sampai 50 menit. Jalan di sini masih waktu itu udah dibatuin tapi cuman sampai ke Telaga Warna. Nanti dari Telaga Warna ke sana itu full jalannya masih tanah ya. Kalau sekarang kan full sampai kandang badak itu dibatuin. Kalau dulu belum. Itu gue inget banget.
masih baru sampai ke Telaga Warna. Sepanjang perjalanan ini ya biasa-biasa aja Kun ya, walaupun Biasa ini. waktu itu kita cuman berdua doang naik, tapi kata petugas di bawah, sorenya dan paginya tuh udah ada yang naik sekitar 2 rombongan, sekitar 7 orangan gitu. Ya udah dalam hati gue paling ketemu di kandang badak entar, karena pasti mereka juga nge-base-nya di kandang badak. Saat itu target gue kandang badak. Awal-awal perjalanan ini nggak ada apa-apa lah, cuman menjelang sampai ke, apa namanya tuh, Telaga Warna, itu mulai kecium itu gue heran ya, kenapa sih selalu bau parem kocok, itu dari dulu gue sering banget nyium bau parem kocok di situ. Gue nggak ngerti ini ya, apakah di sini ada pohon yang daunnya kek, batangnya kek, getahnya kek, ya nggak, akarnya kek, atau apanya kek yang baunya parem kocok itu gue nggak ngerti, karena sampai sekarang gue masih sering banget nyium kayak bau parem kocok kalau kita mau masukin Telaga Warna. Nah, sampai Telaga Warna inilah, baru nih yang tadinya perjalanan asik-asik aja, damai-damai aja, itu kita mulai terusik ya dengan bulu ketek kita udah mulai merinding. Coba Kong Jagon, silakan lanjut aja Kong Jagon, mulai dari Telaga Warna. Telaga Warna ya. Oke, pas kita masuk, area Telaga Warna ini ya, itu emang awalnya udah mulai merinding. Gue jujur aja merinding tuh. Merinding, tapi belum lihat penampakan, belum ada penampakan. Tapi kita merinding, terus, kayak kayak kode-kodean kita mantau biasa, kode-kode lirik-lirikan gitu. Terus nggak lama dengar suara, "Oh, oh," gitu. Ya yang namanya, eee, meong ya, gue pasti takut kan. Gue langsung melipir ke ini Anto nih. Terus di sini kan banyak itu kan terkenal, banyak ini ya, macan Pondok kumbang, Sengnya lo inget nggak? yang di Pondok Seng. Oke, kita masuk ke situ dulu. Ya kita merapat di Pondok Seng akhirnya. Itu kita pas lagi merapat di Pondok Seng justru ya? Iya, pas di Pas situ. lagi merapat di Pondok Seng kita, nah itu kedengeran suara auman. Dengan suara auman, nggak lama kita, diem aja, masih diem gitu ya, masih diem, masih kalau gue sih jujur aja baca-bacaan ya. Gue baca-bacaan, terus nggak lama, bukan nggak lama ya, lama sih sekitar sekitar 15 ya 10 menit lah. 10 menit suara auman itu hilang, ada sosok nih penampakan yang menurut gue tuh, bukan menyeramkan sih, menyeramkan, menurut gue menyeramkan. Sebelumnya itu bener, gue nyium bau parem kocok. Gue nggak tahu itu parem kocok atau bau apa ya, bau, eee, apa sih kayak ini minyak 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 telon apa minyak apa, Ya pokoknya kayak gitulah pokoknya kayak baunya. gitulah baunya gitu kan. Baunya kayak gitu. "Tos lu nyium nggak?" "Iya nyium," katanya. "Dari tadi gue nyium Kun," katanya. "Iya gue baru nyium nih," gue bilang. Nggak lama muncullah sosok nenek-nenek. Ini nenek-nenek pakai kebaya, yang gue inget ya, paling yang gue inget ya. Ini nenek pakai kebaya, pakai, kain. Kain yang ya biasa kain terus kebaya, yang kebaya nenek-nenek gitu ya, yang apa, lusuh gitu, yang kelihatan lusuh. Terus rambutnya itu digerai, maksudnya udah uban, banyak uban, ubannya sih nggak full putih semua, tapi, kelihatanlah uban-ubannya gitu, riap-riapan. Dan mukanya ini yang gue lihat matanya itu kayak celong ke dalam. Nah ini yang bikin gue, menakutkan gitu, menurut gue menakutkan. Lewat dan kita terpaku apa, terpana. Kita berdua nih langsung langsung diem ngeliatin doang, dia lewat. Dia apa, kayak kayak dihipnotis biasa, kalau gue sering ngeliat dia tuh kayak kayak yang dihipnotis. Cuman bengong diem ngeliatin dia lewat, sampai dia hilang dari pandangan kita gitu kan. Baru gue bisa bisa ngucap, baru bisa ngomong, "Tos, apaan Tos?" Bilang. "Lu lihat ya?" "Iya Kun, lihat Kun," katanya. "Lu juga lihat kan?" "Iya lihat," gue bilang. "Udah kita lihat-lihatan, cabut ya," katanya. Ya udah cabut akhirnya, nggak lama kita cabut. Itu, pada saat itu ya, pada saat itu gue bener-bener, apa ya, merinding, terus kayak orang nggak, kalau gue sih waktu itu kayak kayak ngerasa di, apa ya, di tempat yang berbeda, di area yang berbeda. Jadi nggak kayak di awal, anyep gitu, anyep. Pas si nenek itu lewat ya, tapi setelah nenek itu lewat, udah normal kembali lagi, normal lagi. Kita lanjut ke Kang Antoni, apa yang dirasain ya gitu, apa yang dirasakan ya?
Sebenarnya di sini gua agak samar ya, sempet terjadi konflik dulu tadi. Sebelum kita mulai cerita ya, kita kan saling menggali literasi ya, saling menggali literasi ingatan kita masing-masing. Di sini sempet terjadi konflik ya, antara ingatan gua sama Jakun. Kalau Jakun ingetnya nenek-nenek di, Telaga Warna, tapi kalau ingatan gue di Telaga Warna, gue nggak ketemu nenek-nenek, justru malah, cewek-cewek cantik gitu kan. Ya tapi setelah ditarik, ditimbang-timbang, sebenarnya Jakun juga ngeliat nenek-nenek, gua juga ngeliat nenek-nenek, Jakun juga ngeliat gadis-gadis cantik. Intinya itu cuman perbedaan lokasi aja, perbedaan tempatnya. Jadi yang dikatakan Jakun itu, gua awalnya samar ya, tetapi gue inget betul, memang iya, kan nanti lepas dari, apa namanya, Telaga Warna itu, kan jalurnya becek, muarecek, nggak ada ojek ya, bener-bener ngelecek, pokoknya parah banget ya waktu itu ya, karena memang belum ada jembatan saat itu, jadi kita melipir rawa. Seinget gua memang pas kita menyusuri jalur becek, muarecek, nggak karu-karuan, itu memang betul ada nenek-nenek, ya di antara gadis-gadis yang, bisa berjalan di udara ini, bahkan mungkin dia tidak menggerakkan kakinya, hanya melayang-layang aja. Memang betul, itu kalau nggak salah memang nenek-nenek ini ngikutin kita sampai ke kandang badak. Dia kadang di depan kita, kadang di belakang kita, kadang di samping kita. Ini masalahnya gini loh, gue sama Jakun nggak pernah pengen tuh yang namanya ketemu begitu-gituan, tapi ya kita sebagai seorang pendaki gunung yang sudah paham sekali dengan resiko di dalam mendaki gunung, baik resiko yang terlihat maupun tidak terlihat, intinya takut sih takut ya, bohong kalau dibilang kita tuh superior berani banget, enggak, tetap ada rasa takut. Tetapi yang gue inget waktu itu karena posisinya Jakun ngelit, gue sweeper di belakang, itu, kalau Jakun udah ngerasa agak nggak enak, dalam artian mentalitas kita kan naik turun ya. Kalau lagi berani-berani banget, kalau lagi takut ya wajar gitu. Itu gue sama Jakun yang gue inget rolling itu. Jadi depan, belakang, kalau Jakun udah iseng di depan, "Tok, depan, Tok." Karena memang ini, penampakannya yang gue inget kalau Jakun ngelihat, kadang kita bareng ngelihatnya, kadang gua doangan yang ngelihat gitu. Nah, kalau bagian gue di belakang, tiba-tiba di belakang itu ada di belakang gue percis ya ada suara langkah-langkah, kan nenek-nenek itu kayak megang tongkat Kun ya, Bawa tongkat. jadi dia bawa tongkat, gue inget rambutnya riap-riapan, nggak kayak malampir enggak, mungkin kayak malu kali kalau lagi Oh, ngamuk. zaman dulu kali. Pokoknya tuh, dia menyeramkan ya, karena yang gua heran walaupun gelap, gelap gulita, itu sosoknya tuh seperti kelihatan jelas. Ini yang gua masih ingat sampai sekarang. Oke, emang di awal-awal gue sempet debat lah sama Jakun, cuman gua akhirnya, ya udah kita saling ngisi aja lah Kun lah, apa yang lu inget, apa yang gue inget, yuk kita satuin aja. Ya udah, itu kira-kira setengah jam, celana kita udah basah tuh sebagian bawahnya tuh, sampailah kita ke pertigaan air terjun Ciberem. Nah, di air terjun Ciberem ini, kalau nggak salah kita istirahat sebentar karena perut lapar ya, waktu itu kalau nggak salah bawa cemilan, gua nggak tahu coklat jago apa apalah, pokoknya cemilan zaman dulu ya. Oh, biskuit ini yang dari keju, waktu itu masih 750 crackers. Crackers itu waktu itu harganya masih 750 perak. Kalau nggak salah kita makan crackers dulu, ya terus kita ngopi. Nah, di sini gue sama Jakun ngebahas tuh, ngebahas pakai bahasa, terus ngeliat kalau tadi, iya gue ngeliat kan, anjir tumben-tumbenan nih baru sampai sini udah dihantam habis-habisan kita. Ah, cuek aja lah terus lah. Gue sama Jakun tuh istilahnya, ya udahlah mau gimana lagi emang di lokasinya kan. Seinget gue juga pas kita awal-awal sih, memang dari dateng tuh udah merinding ya, cuman di awal-awal itu kayaknya kayaknya nggak ada apa-apa deh. Setelah kopi udah jadi, kita lagi asik-asik ngerokok sama makan crackers, si Jakun juga bakar-bakaran sedikit, karena kita capek banget jalan kaki dari Cibodas loh, jalan kaki dari bawah itu loh. Jadi sampai ke sini tuh badan rasanya udah rentek banget ya, udah gempor, udah bener-bener payah. Kalau nggak salah kita agak lama Kun ya, Sama. agak lama. Nah baru nih, ini sama ingatan gue sama Jakun, jadi di sini tuh banyak banget kita ngelihat penampakan ladies ya, dengan pakaian klasik, dengan rambut yang begitu-begitu aja, cuman ada yang pendek, ada yang panjang, cuman nggak ada yang di-bob ya, nggak ada yang di-bob, gua lihat tuh semuanya begitu-gitu aja. Itu bolak-balik sambil cekikikan.
Gue dibilang takut, gue takut. Cuman lagi-lagi gue sama Jakun, segera bisa menguasai rasa takut kita. Itu hampir setengah jam lah, memang nggak terus-terusan, jadi, keliling entar ilang gitu kan, keliling entar ilang. Tapi yang paling mengejutkan, kan di depan Pondok Seng dulu kan ada di situ ya, itu kan di depan kita ada turunan yang menuju ke air terjun Ciberem ya. Itu yang paling mengejutkan, yang bener bikin gua sama Jakun sampai takbir bareng-bareng, terus berdiri berdiri bukannya berani enggak, berdiri saking kagetnya ya, terus sama-sama takbir, terus refleks kita nimpukin pakai batu. Itu nenek-nenek tadi yang kita lihat ya, dia posisinya gede ya, mungkin sekitar 3 meteran. Nah di sini baru anjir merinding banget gua kalau inget, Gun. Ini gue merinding nih gue juga. Coba lu deh, anjrit banget ini sama ingetan gua sama Jakun di sini sama ya. Karena di sini titik terdahsyatnya setahu gua sih di sini nih. Gua sama Jakun takbir berdiri saking kagetnya kita nimpuk sambil teriak, "Allahu Akbar!" Ya lu tuh. Nih gue baru kali ini ngeliat nenek-nenek tinggi gede, tinggi gede sekitar 3 bener kata Anto, sekitar 3 meter. Tinggi, pokoknya tinggi, gede gitu. Dan ini benar-benar menyeramkan sih, menyeramkannya dari mukanya yang peot ya, yang penuh penuh peot ya, tapi matanya celong ke dalam. Gue nggak ngeliat tatapan matanya itu, kayaknya matanya nggak ada. Mmm, iya dari tadi nih gue. Gue dari tadi ya, sebenarnya dari tadi. Cuman kita lanjutin aja. Itu bener-bener matanya celong ke dalam. Kayaknya sih nggak ada matanya kalau gue nggak ngeliatin corak matanya soalnya nggak ada. Kayak matanya ke dalam, terus hidungnya itu rata. Hidungnya rata, yang bibirnya udah peot gitu, udah peot. Kupingnya itu udah, lebar panjang ke bawah gitu, lebar panjang ke bawah. Bukan lebar tapi panjang, panjang ke bawah. Itu gue sendiri aja sampai gue baru kali itu gue gemeter. Biasanya gue nggak pernah gemeter. Gemeter sampai sampai apa ya, sampai gemeter ketakutan ya, maksudnya gue sebenarnya nggak pernah ketakutan tapi yang sampai gemeteran gitu. Ini baru kali ini doang gue takutan sampai sampai gemeter, karena tinggi gede banget beneran. Gue sampai nggak apa ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, bahkan gue nggak bisa baca-bacaan waktu itu. Cuman baca-bacaan dalam hati, gue sentakin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu doang bisanya. Gue juga ngelihat ke si Anto juga cuman bengong gitu ngeliatin sambil nganga mulu. Cuman apa, cuman bisa ini doang gitu, awalnya nih, awalnya kita. Lama-lama, nggak lama kemudian si Anto langsung nyentak kakinya ke tanah gitu kan, Allahu Akbar gitu kan. Langsung gue kayak kayak kesetrum, maksudnya kayak kesetrum langsung langsung kesentak gitu kan. Oh iya gue kaget, langsung gue nyabut mandau. Langsung gue nyabut mandau, Anto juga langsung nyabut golok. Udah tapi kita nggak nyerang, tapi kita nggak nyerang. Satu kita timpukin. Enggak, awalnya pertama kita ini dulu, kita nyabut golok kan, kita ngapa-ngapain tapi dia masih masih berdiri di situ, dia nggak nyerang kita pun nggak nyerang dia. Nggak lama kelamaan si Anto nih ngambil batu, tuh golok dipindahin ke tangan kiri, tangan kanan ngambil batu terus ditimpuk, ya gue ikutan nimpuk, gue ikutan nimpukin gitu. Iya, kalau gue sih kalau Anto waktu itu katanya sih, batunya dibacain dulu, dia bacain batunya terus dinimpuk, kalau gue enggak, jujur aja, Refleks lu ngikut-ngikut gue ya? refleks ikut, tapi gue nimpukinnya sambil, Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar sambil 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 nyebut begitu gue. Lanjut ke Kang Anto. Ya di sini sedikit ada perdebatan gue tadi tapi ya kira-kira begitulah ya. Jadi intinya tuh yang gue ingat kita tuh saking kagetnya ya emang betul, agak-agak samar emang betul kayaknya gue nyabut golok, si Jakun nyabut mandau, terus kita terpana gitu ya, ya betul kayak gitu. Terus yang paling gue inget jelas itu bukan adegan itunya, itu adegan yang paling diinget Jakun ya. Yang paling gue inget jelas adalah ketika gua mindahin golok ke tangan kiri atau ke tangan kanan gua ambil batu, terus gua pakai tasbihnya batu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu gua lupa gua baca berapa kali itu tasbihnya batu, tasbihnya pohon, pokoknya tasbihnya alam raya ya.
terus gue tambah lagi dengan bacaan Asmaul Husna, ya azimu ya azim, anjir ini gue merinding nih, kalau gue inget itu. Itu bener-bener, nggak mungkin, deskripsinya Jakun mungkin seperti itulah, betul seperti itulah, betul-betul mengerikan ya, energinya terutama itu. Energinya tuh ngeri banget, jadi nyentak-nyentak, setelah gue baca ya azimu ya azimu ya azimu, terus gue takbir, gue timpuk, Allahu Akbar, nggak lama Jakun ikut-ikutan. Nah, Jakun gue nggak tahu, ya seperti tadi katanya dia cuman ngikut-ngikut timpuk tapi ikutan takbir. Nah, alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya ketika batu itu melayang ke arah dia, begitu juga dengan batunya Jakun, itu batunya nggak balik lagi, tapi tembus cus, dan, makhluk tadi tuh yang berbentuk nenek-nenek itu langsung hilang. Itu suasana ya bukannya tambah bener, enggak, tetep aja itu walaupun si nenek-nenek hilang itu, gue sama Jakun masih dalam keadaan merinding yang luar biasa, masih, iya kita ini manusia gitu kan, selalu memiliki rasa takut. Walaupun untuk turun gunung nanti dulu ya, boleh kita takut karena memang takut itu fitrah. Seingat gue emang kita takut, diem, sekalian istirahat lah. Nyaris waktu itu malas naik lagi karena udah ngeri banget. Tapi pertimbangannya gini, kalau kita di sini makin parah Tos, kata Jakun. Tadi aja cewek-cewek cantik banyak banget ya yang jalannya di udara bolak-balik. Kayaknya makin parah deh, mending cabut aja deh. Tanggung kita, turun juga malu nggak enak. Udah lah. Yang jelas kita sambil baca bacaan masing-masing aja deh. Ya udah sekarang siapa yang mau ngelit, gue bilang gitu. Kalau gue sih nggak masalah. Akhirnya Jakun posisinya ngelit. Udah Kun, mandau nggak usah ditaruh, nggak usah disarungin. Biasa, ya kita langsung garemin. Seperti gue bilang, kenapa digaremin? Itu hanya untuk menambah apa ya? Karena ada filosofisnya. Ya segala sesuatu yang masuk ke lautan itu jadi netral. Itu filosofis kita kayak gitu. Dan gue dari dulu yakin yang namanya Allah menciptakan segala sesuatu mesti ada fungsinya. Mau batu kayak, mau mandau kayak ya, mau golok kayak, itu kan memang ciptaan Allah tetapi melalui hamba-hambanya ya. Hamba-hamba Allah itu tidak akan mungkin bisa bikin mandau kalau Allah tidak berikan pengetahuan untuk membuat mandau, untuk membuat golok, untuk membuat pistol, untuk membuat roket, untuk membuat nuklir. Itu semua Allah yang buat, tapi melalui hamba-hambanya, melalui pengetahuan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itu pengetahuan seperti ini dari dulu udah, sudah gua pelajari ya. Walaupun untuk memahaminya butuh waktu puluhan tahun ke depan ya, sekitar umur 35 sampai umur 40 tahun baru ada pemantapan soal pengetahuan ini. Timbang di sini jauh lebih menyeramkan, ya juga udara semakin dingin, dan para ladies itu tadi juga udah mulai ada lagi. Gue sama Jakun akhirnya bergerak. Sepanjang perjalanan kita mulai dari pertigaan Ciberem, terus kalau nggak salah Watu Kukus ya, Watu Kukus, terus Rawadenok. Waktu itu belum ada Rawadenok 1, Rawadenok 2, enggak pokoknya. Watu Kukus, Rawadenok, terus kita ke air panas. Terus, di air panas kita istirahat lagi, itu udah sekitar jam berapa ya, jam 12-an mungkin ya kita sampai air panas. Itu seingat gua sepanjang perjalanan ini, sosok nenek-nenek yang tadi tinggi besar, itu dia selalu ada. Kadang-kadang di depan kita, kadang di belakang kita ya. Gua sampai sama Jakun tuh gimana ya, anjir gua merinding banget kan kalau inget kan sialan banget. Itu akhirnya gua komunikasi, dalam artian gini loh, gua bukannya punya ilmu, enggak, gua nggak punya ilmu. Gua jadi berkomunikasi gini, "Nek, ini kita mohon maaf kalau tadi kita nimpuk-nimpuk, habis nenek ngagetin sih. Sekarang gini aja deh, apa namanya, assalamualaikum ya ahlul ghaib, gue bilang, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus gue langsung ngomong aja dalam hati, Nek, ini mohon maaf Nek, kita naik ke sini demi Allah lillahi ta'ala. Kita nggak mau ganggu Nek, dan kita juga nggak mau diganggu. Kalau emang nenek mau ngawal, ya kawal aja Nenek. Ya, kita juga nggak mau turun kok Nek. Ya, intinya pokoknya waktu itu gue ngobrol ya, ngobrol dalam hati kecil gue sepanjang jalan itu, nego lah sama tuh nenek nggak usah ganggu kita, sambil gue berselawat dan berzikir, ya azimu ya azimu ya azimu. Dan itu kadang berani ya, kadang hilang merindingnya, entar merinding parah lagi. Kalau gue udah merinding parah biasa Jakun gue colek, "Kun, stop dulu Kun." Biasa ngudut sebat, jalan lagi. Dan apa rasanya ya, sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam perjalanan itu terus menghantui kita. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ngerasain enak-enak aja nih.
Tetapi di saat kita dalam kondisi ya mengalami situasi seperti itu rasanya tuh aduh gue susah banget, yang jelas tuh gue merinding-merinding, enyoy, ya kadang biasa aja, pokoknya intinya tuh 80% merinding, selebihnya tuh biasa aja. Ah, mana sepanjang jalan itu nenek-nenek bolak-balik pakai tongkatnya diketuk-ketuk terasa banget ya. Aduh, gua kalau inget itu sampai Kandang Badak, sampai sekitar jam 2. Dan di Kandang Badak itu kan ada 2 tenda ya, 2 tenda, seperti yang diceritakan oleh, petugas di bawah tadi, itu kita datang aja mereka kayaknya nggak ngeh, mereka tuh udah tidur pules. Nah, gua nge-base itu biasa deket rumah kayu dulu. Di rumah kayu ini pun, si nenek-nenek itu masih bolak-balik aja ya, mungkin kalau ada yang kenal sama nenek-nenek ini ya kasih tahu deh dia tuh siapa gitu kan. Gua yang jelas gua masih misteri sampai detik ini, yang apa, yang gue inget itu bener-bener gue dibikin merinding abis-abisan sepanjang perjalanan kurang lebih dari air panas dari pertigaan, eee, apa namanya, Curug Ciberem sampai ke Kandang Badak itu kan sekitar 6 jaman ya. Itu gue dibikin merinding total habis-habisan, gue sampai bingung harus ngapain ya, tapi ya udah tanggung, kita udah di dalam hutan, gue sama Jakun terus aja jalan. Nah, di sini mungkin Jakun punya story yang berbeda ya, karena dalam ingatan gue ya kayak gitu aja, hanya bener-bener bikin gue merinding total. Jadi kadang di depan, kadang di belakang. Dia bentuknya udah nggak kayak tadi waktu kita di pertigaan, dia udah kayak nenek-nenek biasa. Ini dalam visi gue ya. Tapi Jakun ternyata dia punya visi berbeda, punya ingatan yang berbeda. Ya karena wajar ya, rentan waktu kejadiannya udah cukup lama, jadi memang kalau ada perbedaan ingatan di tempat-tempat yang kita lalui itu gua anggap hal yang wajar. Ini sekarang mungkin dari perspektifnya Jakun kita dengarkan mulai dari pertigaan air terjun Ciberem sampai ke Kandang Badak. Oke ya, jadi dari pertigaan pertigaan apa namanya, Ciberem ya? Iya, Dari pertigaan Ciberem sampai ke Kandang Badak, 6 jaman itu. iya sekitar sekitar 6 jam ya? Itu gue ngelit nih, betul katanya Konganto, gue ngelit. Sepanjang perjalanan sih karena gue fokusnya di apa ya, fokusnya di jalur gitu kan, fokus di jalur, gue cuma ngerasa-ngerasa doang, ngerasa kayak ada sesuatu yang dampingin kita. Bener kalau gue ngerasa sesuatu ada yang dampingin kita, dan itu nggak cuma satu, nggak cuma si nenek itu kalau gue yang rasain ya, Itu mata batin lo, perasaan lo, perasaan. mata hati lo apa? Iya, perasaan gue, batin gue mungkin ya, Batin batin. ya. Batin gue tuh kayak ngerasa kita tuh kayak iringin weh, kayak diiringin sama beberapa orang. Nggak cuma si nenek, tapi kalau yang jelas-jelas suka kelihatan sekelebat, itu nih si nenek itu memang. Kadang dia jalan jalan di depan gua, jalan di depan, kadang di samping, aduh gua masih merinding nih, masih merinding nih. Dari tadi soalnya sebelah kanan gue nih, ada yang nyebrang-nyebrang terus, bolak-balik nyebrang. Gua dari tadi makanya nengok ke kanan mulu. Nih di kanan, sebelah kanan ini gelap banget ya, gelap banget. Karena ada pohon lumayan gede di sini, pas dekat dari kita nih, sekitar 5 meter. Lanjut aja ya, lanjut, ke cerita. Sepanjang perjalanan tuh gue cuma ngerasa doang, ngerasa batin gue tuh kayak ada yang ngiringin aja gitu, kayak ada yang ngiringin. Tapi karena kita udah, apa ya, kita udah bulatin tekad ya, udah bulatin tekad. Jadi kalau gue udah ya pokoknya sambil baca-bacaan aja, sambil sambil zikir. Kalau gue zikir gitu. Tetap gue zikir, zikir biasa, zikir alam ya. Tadi ada yang lewat tuh, ada yang terbang tuh. Ini lumayan ramai padahal sebelah kiri ini. Di bendungan rame. Di bendungan ramai loh padahal. Mungkin karena kita cerita-cerita, kita lagi cerita ini kali ya, jadi pengen ikut nimbrung. Mungkin pengen ikut diceritain. Tapi lama-lama kesel-kesel gue timbukin. Aduh, ya udah kita lanjut ya. Jadi pas sampai di Kandang Badak ya, itu benar kata Konganto, kita ada dulu dulu ada ya rumah rumah kayu di situ, rumah pondokan, Udah hancur. ada kayu. Kalau sekarang gua nggak tahu ya, itu rumah kayu. Itu kita, di situ kita baru mau buka, udah nggak salah, kita udah gelar tenda. Kita udah gelar tenda, nggak lama ya si nenek itu lewat lagi. Lewat lagi,
dan berdiri di depan kita. Kalau gue sih yang gue alami itu berdiri madep kita, tapi dengan apa ya, sosok sosok yang nggak begitu jelas. Maksudnya nggak pertama kita lihat ya, gue sampai wajahnya gue lihat. Kalau ini enggak, dia kayak di remang-remang gitu, tapi kelihatan dirinya gitu, kelihatan di diri, madep ke arah kita. Dan karena kita, apa ya, udah pernah ngelihat gitu, udah pernah ini, kita jadi pertama sih gue cuekin aja sih, gue cuekin, nggak taunya tiba-tiba si Anto ngomong komunikasi kalau nggak salah. Gitu ya, lu ngomong pertama Iya. ngomong apa gitu, gue lupa. Ini gue bener-bener lupa, omongannya Anto ya gitu ya. Dia nanya atau apa ke si nenek ini gitu kan. Apa nanya nomor telepon apa gue nggak tahu. Gue lupa beneran gue lupa. Gue cuma ingetnya cuma sampai situ doang. Karena gue masih masih kondisi waktu itu kondisi setengah setengah panik setengah sadar ya, setengah setengah panik setengah, apa ya, ketakutan juga sih, sebenarnya ketakutan gue. Jujur aja gue ketakutan, bukan berarti gue, nggak pernah takut ya, enggak, gue takut, apa, ada rasa takut ya, dikala kita, berani ya waktu itu gue, apa, nyali kita pas lagi tinggi-tingginya, besar-besarnya emang gue berani, tapi kalau lagi dalam kondisi takut, biasanya kalau dalam kondisi takut nih, biasanya itu gue kayak merasa misalkan punya punya kesalahan, atau enggak punya punya dosa yang, menurut gue jadi kalau gue baca-bacaan tuh nggak mempan, kayak gitu biasanya. Nih kita lanjut ya ke omongan ke Kang Anto tuh, waktu itu obrolannya apa dia? Kayaknya sih nanyain nomor telepon kayaknya, kalau nggak nomor ini, nomor WA. Tadi udah gue jelasin, gue ngobrol tuh, "Nek, Nek, udah dong Nek, jangan godain kita terus." Itu asli ya gue ngomong kayak gitu dan memang gue selalu terbiasa, jangankan dengan makhluk seperti itu, gue dengan pohon, dengan batu, ya, dengan kayu-kayu itu gue ngomong, mau dibilang gila, gila dah terserah aja. Tetapi di dalam hati kecil gue memiliki keyakinan bahwa benda-benda ini diciptakan Allah, pasti mereka juga beribadah kepada Allah. Dan keyakinan itu sudah ditanamkan sejak gua kecil ya. Jadi saat itu gue emang masih dalam pencarian. Gue sering banget tuh ngajak ngobrol pohon-pohon. Nah, abis itu gue langsung baca tasbih ya. Tasbih itu akhirnya gue anggap sebagai tasbih alam kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gue penuh keyakinan bahwa makhluk-makhluk ini itu mesti mereka mengerti. Mereka memahami Allah, mereka memahami bahasa Allah. Apalagi Allah yang menciptakan mereka. Atas keyakinan gue seperti itu. Jadi ketika gue berhadapan dengan makhluk itu pun, gue meyakini gue bisa. Walaupun gue nggak harus belajar ilmu-ilmuwan, nggak harus bawa kodam-kodaman. Itu gue yakin, aku yakin semata-mata karena Allah pasti bisa gue terkoneksi dengan makhluk ini. Dan itulah yang membuat gue akhirnya bisa terkoneksi ya dengan makhluk-makhluk itu karena keyakinan. Keyakinan gue kepada Allah, bukan kepada khodam, bukan kepada pegangan. Gue sama sekali dari dulu nggak punya gitu-gituan. Jadi karena keyakinan gue terhadap Allah ya, karena gue juga yakin pohon aja bisa diajak komunikasi, batu bisa diajak komunikasi, apalagi ini makhluk Allah yang diciptakan hampir mirip kayak kita. Beda aja kita punya tubuh kasar, mereka nggak punya tubuh kasar. Nah, waktu itu gue ajak ngomong, "Udahlah Nek, kalau emang mau ngawal kita tolong ngawal deh, jangan gini," bilang. "Kita sama-sama makhluk." Nah, sambil gue baca. Sambil gua baca itu ya azimu, ya azimu, ya azimu, terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gua bilang gua baca-baca ini tidak untuk menyakiti dia atau menyerang dia. Ya jadi waktu itu gua niatkan gua baca-baca ini kita sebagai makhluk Allah. Udah dalam hati gua, dalam keyakinan gua, makhluk ini pun bertasbih kepada Allah. Dalam keyakinan gua, makhluk ini cuman pura-pura aja. Mereka tuh cuman pura-pura nggak kenal Allah untuk memperdayai kita ya, untuk memperdayai atau menipu kita. Tetapi sesungguhnya dalam hati kecil gue mengatakan, mereka ini juga sebenarnya bertasbih, mereka ini sebenarnya istiqomah ya buat gue ya. Karena dengan adanya mereka ini, maka ada yang menggoda manusia, yang menggoda keimanan juga, keyakinan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulia tugas mereka ya.
Karena tanpa adanya para syaiton ini, para makhluk-makhluk yang diciptakan Allah memang untuk menggoda manusia, menggoda keimanan dan keyakinan manusia, maka nanti tidak ada manusia yang memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Keyakinan ini gue pegang dari sejak gue paham ya materi ini sejak tahun 94 dulu. Itu gue yakini sambil terus gue jalan sampai detik ini ya. Gue yakin mereka tuh sebenarnya tahu, mereka yakin. Ya, makanya ketika gue ajak, gue kalau baca-baca ginian jarang untuk nyerang ya, jarang. Tapi untuk berkomunikasi aja, gue yakin. Nah, karena keyakinan itu akhirnya membuat situasi itu tetap takut ada, tapi intinya tuh walaupun 80% bisa dibilang gue merinding terus karena gesekan energi dari si nenek sama gue itu kan selalu ada ya kontak energinya. Cuman kita tetap melangkah, hingga sampai ke kandang badak. Nah di kandang badak ini ada 2 tenda, terus waktu itu gue juga bawa tenda ya, waktu itu gue pinjem tendanya Babeh, tenda Doom single layer, tapi kita selalu bawa plywood kan. Itu setelah kita bikin tenda, gue sama Jakun masak-masak, yang gue inget di sini bukan suara harimau. Memang tahun-tahun segitu memang sering banget, kandang badak itu mungkin pendaki 90-an tahu ya. Kandang badak itu tempatnya macan kumbang pada main-mainan. Nah, jadi seingat gue di sini si nenek-nenek itu dikawal sama 2 macan kumbang, terus dia melangkah ke depan kita yaitu ke arah Pangrango. Tetapi saat itu gue udah nggak terlalu merinding, ya merinding-merinding, takut-takut gitu ya, tapi enggak membuat gue tuh sampai gimana gitu kan. Nah, pada periode ini Jakun ngelihat macan kumbangnya, dia yang lompat. Ini kalau nggak salah nih ya, coba kita konfirmasikan langsung ya dari, ingatannya Kong Jakun. Monggo Kong Jakun. Ini jujur aja gue kalau mungkin kalau ngelihat, sosok-sosok itu biarpun gue takut ya, biarpun takut gemetaran, tapi gue nggak bakalan loncat. Tapi kalau ngeliat ular, kayak tadi ya, gue sampai loncat ke belakang. Ular kobra tadi ular kobra yang kita lihat, yang di depan kita. Itu hampir keinjak sama gue. Kalau keinjak sama gue mungkin gue catek, gue makanya lompat. Gue jujur aja gue kalau binatang-binatang kayak gitu gue pasti loncat. Nah jadi si nenek-nenek ini lewat, pas dia lewat belakangnya nggak taunya ada 2, bener gue lihat juga ada 2 sosok macan kumbang, ngiringin apa ya, ngikutin, itu nenek-nenek. Ya gue apa, spontan gue kaget gue loncat ke belakang, dan gue nyari-nyari mandau. Gue cari mandau gue taruh mana, gue bilang, "Mandau gue taruh mana?" Tapi gue liatin lagi, ternyata dia cuma jalan doang gitu. Bener ke arah, apa, Gunung Pangrango, ke arah Pangrango. Ya udah gue ngeliat Anto juga kayaknya cuek-cuek aja, biasa-biasa aja cuma ngeliatin doang gitu kan. Ya udah gue duduk lagi, gue perhatiin lama-lama ya hilang. Nah habis itu baru kita bisa mulai masak, bikin kopi, kita masak nasi ya, masak nasi. Habis itu nyenyak, enggak kita sempet enggak ya bener ya, kita, ngobrol sama yang tenda 2 itu pas besok paginya. Jadi kita udah selesai masak, selesai makan ya, barulah kita bisa istirahat tidur. Dan pas tidur ya alhamdulillah gue biasanya susah tidur malam, karena ini kondisinya memang mencekam gitu kan. Capek lah Kun, Capek juga, jalan dari jalan raya juga heeh, capek betul, Kun. udah capek, terus juga kondisi mencekam jadi batin gue juga capek. Jadi lemes, bener-bener lemes. Kalau lemes, tenaga biasanya sih kita masih kuat, biasanya gitu. Tapi kalau udah batin kita udah kena juga, mental kita udah kena juga ya biasanya kita udah langsung drop tuh, langsung langsung lemes. Ya alhamdulillah gue tidur. Tidur, nyenyak dan gue nggak mimpi apa-apa yang maksudnya nggak mimpi, oh iya enggak, gue baru ingat gue mimpi, ketemu cewek, gue diketemuin cewek di Telaga Warna, itu gue ditemuin cewek, pakai baju biru, pakai pakai bukan biru sih sebenarnya biru biru toska gitu, biru toska. Ijo toska apa biru toska sih? Ijo toska ya? Merah, merah Tosca. Merah toska. Gue aja masih bingung nih biru telur asin apa ijo telur asin. Ya pokoknya kayak gitulah, ijo toska ya, ijo toska. Dia nyamperin gue, senyum gitu kan, senyum. Terus ngasih kayak semacam jepitan rambut, tapi nggak gue ambil. Gue cuman bengong doang, "Siapa?" Gue tanya, "Kamu siapa?" Dia cuma senyum doang, tapi cuma sekilas itu doang, setelah itu gue bangun. Gue melek bangun, kondisi masih malam, masih gelap. Terus ya gue tidur lagi.
Dan gue nggak ngerasa apa-apa tuh, nggak ngerasa apa-apa. Gue tidur lagi, mimpinya lagi, mimpi dia lagi gitu kan, cantik, orangnya cantik banget. Ini cewek cantik banget gitu kan. Terus dia, di Telaga Warna tuh, pas gue mimpi yang kedua kalinya dia balik badan, dia, dicabut ke arah Telaga Warna. Ya udah dari situ gue mimpinya udah, eee, nggak kebangun tuh, nggak salah nggak kebangun, tapi gue malah mimpi mendaki gunung, tapi sendirian. Sendirian tuh gue mimpinya dari Telaga Warna itu gue jalan sendirian, tapi kondisi siang kayak terang gitu ya, di mimpi gue tuh. Sampai gue ke kandang badak, sampai di kandang badak itu gue kayak masuk ke suatu tenda gitu kan, dan yang gue kenali itu tenda 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 kita, tenda kita berdua itu ya. Sampai di tenda itu baru gue bangun. Pas gue bangun itu udah pagi, udah terang gitu, udah agak terang. Ya itu mimpi yang cukup aneh sih menurut gue, dan tapi gue jujur aja gue eee, nggak cuma sekali 2 kali mimpi-mimpi yang, agak-agak aneh gitu ya. Gue juga sering mimpi yang seperti kenyataan gitu, sering gue. Jadi pas gue bangun ya gue cuman merenung doang gitu, itu cewek siapa gitu. Dia ngasih jepitan rambut tapi nggak gue ambil. Gue nggak tahu kalau kalau diambil jadinya kayak gimana, gue nggak tahu ya. Nah setelah pagi inilah kita, masak, kita masak dulu bikin teh, bikin teh terus bikin sarapan, dan anak-anak, ya anak-anak yang, di tenda 2 ini mulai mulai bangun juga kan, mulai keluar dan kita sapa. Kita sapa, "Woi Bro," gitu, "dari mana nih?" Akhirnya dia nyamperin, terus kita ngobrol, kenalan lah biasa ya kalau dulu ya kalau kita, ketemu pendaki lain tuh pasti akrab, pasti langsung akrab, langsung kayak, apa ya, kayak teman lama aja gitu kan, jadi langsung akrab. Kita ngobrol, "Dari mana?" Dia bilang, "Dari Jakarta." Kalau nggak salah dari anak mana ya, Tanjung Priok ya? Nggak tahu gue Nggak lupa, gue lupa, gue pokoknya anak-anak Jakarta lah, anak-anak Jakarta. lupa gue. Lupa anak mana ya, Jakarta Barat apa Priok gitu gue lupa. Pokoknya Jakarta ya. Pokoknya Jakarta ya. Soalnya dulu anak Bekasi, soalnya dulu kalau bukan anak Jakarta nih, misalnya anak Bekasi atau anak Depok, mereka nggak akan ngomong Jakarta, pasti bilangnya Depok Bang, Bekasi Bang, gitu kan. Ya, kalau sekarang kan kadang-kadang liar nih antara Jakarta sama Bekasi, kadang-kadang kalau yang bukan aslinya dari situ kadang-kadang, "Jakartanya mana Mas?" "Oh Jakartanya Tambun," gitu. Waduh repot. Jadi ya kira-kira seperti itulah pagi-paginya, kalau gua nggak ngimpi ya, gua nggak ada acara ngimpi seinget gua, itu tidur betul-betul nyenyak karena habis makan, ngudut, terus senderan, ya tidur-tiduran terus ketiduran. Itu bangun udah sekitar jam 7 atau jam 8, nah betul, kalau nggak salah memang seperti itu ya dalam ingatan gua, entah gua duluan yang negor, apa mereka duluan, intinya pagi-pagi itu ada conversation-nya apa aja gua nggak begitu inget. Intinya yang gue inget sedikit ya, kalau nggak salah mereka bilang katanya mau ke Pangrango semua. Jadi, mereka ninggal tenda di kandang badak, mereka nanti mau, sekitar jam 9.00-an tuh mau ke Pangrango. Sedangkan gue sama Jakun kan niatnya emang lintas. Ya udah, itu ngobrol-ngobrol lumayan ya sambil kita ngopi, nyantai, makan cracker sisa, terus, masak nasi. Ya gue selalu kebiasaan gue tuh kalau di tempat air tuh masak nasi untuk bekal juga, untuk bekal makan di perjalanan ya. Di puncak itu biasa kayak gitu kita, apa namanya, buat bekal kita, ya udah setelah itu mungkin kira-kira jam 9.00-an ya selesai, mereka juga berangkat, gue juga udah rapih tenda gua, masak udah rapi semua, terus kita mulai bergerak menuju ke bareng nih, bergeraknya bareng. Seinget gue bareng Kun ya? Jarang gitu. Bareng, cuman mereka belok ke kanan ke arah Pangrango, kita terus ke arah Puncak Gede. Nah ini kan jalurnya kira-kira setengah jam kemudian kan mulai enek tuh ya, aduh itu rasanya ya walaupun udah agak seger badan, cuman pegel-pegel juga. Tapi rasa pegel ini terobati kalau kita udah sampai ke Tanjakan Setan. Nah di Tanjakan Setan ini bisa dibilang tuh hiburan kita, karena semi-semi adrenalin ya, pengamannya waktu itu masih sedikit, ya cuman tambang doang, Apa ini tuh? apa string gue lupa nih pokoknya tali-tali Oh, doang. tali. Terus dari Tanjakan Setan ini ngelihat ke belakangnya kan asik tuh Puncak Pangrango. Di sini kita seneng-seneng aja sih, nggak ada apa-apa,
Dari tanjakan Setan sampai ke puncak itu kira-kira 50 menit lagi, eee, itu juga nggak ada apa-apa pun ya, karena masih siang. Sampai kita di Puncak Bayangan istirahat kira-kira 15 menit, sikat lagi langsung ke Puncak Gede. Nah, dalam perjalanan turun, dalam perjalanan naik ke Puncak Gede di tengah-tengah nih, dulu kan belum ada pengamannya tuh ya, masih minim ada sedikit pengaman tapi nanti putus ke atasnya tuh nggak ada pengaman. Itu kita ketemu 3 apa 4 orang, itu dia mau lintas dari Putri turun Cibodas, terus ngobrol-ngobrol sebentar, kata mereka di puncak nggak ada orang udah Bang, tinggal paling Abang doang berdua, tapi nanti di Surken itu di barat ada 2 tenda katanya. "Oh ya udah Bang makasih," kita ngobrol-ngobrol, gue lupa apa yang diobrolin, mereka turun ke arah Puncak Bayangan, kita terus ke arah puncak. Nah di puncak ini, di bekas shelter rusak ya, pas banget Puncak Pas yang sekarang ada warung itu. Dulu kan belum ada tugunya ya, belum ada tugunya gue inget banget. Ketika kita sampai situ biasa di, Edelweiss Bonsai ya mungkin buat pendaki 90-an atau awal 2000-an ngerti ya, inget kan lo? Ya di situ biasa gua sama Jakun buka bekal yang gua masak di kandang badak. Itu sampai kira-kira 15 menit, 20 menit lah, tiba-tiba nih, mungkin di sini ingatan gue sama karena membekas ya, tiba-tiba kalau kita menghadap ke arah Surken berarti kan posisinya sebelah kiri kita. Nah, dari sebelah kiri itu gue awalnya merasakan ada sesuatu, ya. Terus gua nanya sama Jagun karena kan masih tengah hari bentet ya, masih sekitar masih sekitar jam 1-an kan masih tengah hari bentet. Cuman dari arah kiri kita ya, kalau kita naik dari arah Surken berarti dia sebelah kanan, itu kayak ada orang ya. Posisinya duduk, kayaknya loh, kayaknya gitu kan. Gue pertama cuman feeling doang, kayaknya ada orang kan di balik Candigi di sono no deket Edelweiss. Orang bukan sih? Sekarang, coba perspektifnya Kong Jakun ya, karena ini kayaknya horor terakhir yang dalam ingatan gue kayaknya ini horor terakhir ya. Gue nggak tahu nanti, cerita ke depannya. Pokoknya ingatan gue di sini horor terakhir yang paling mendebarkan sebelum nanti akhirnya kita nge-base di alun-alun timur. Sebenarnya sih nggak horor terakhir ya, tapi di Alun Timur tuh, ada juga kejadian, tapi ya nggak horor banget sih sebenarnya. Buat kita nggak horor banget. Nanti kita lanjutin ya. Pas di situ, pas di Puncak Bayangan itu ya, kita ngeliat ke arah puncak itu, ke arah Puncak Pasnya ya berarti. Puncak Pas kita udah di Puncak Pas, cuman kita nengok ke kiri itu. Pas di Puncak Pas sih berarti ya. Puncak Pas. Gue lupa sama-sama gue, tapi emang gue ngeliat sosok ada yang orang duduk, dia bawa keril, kayak kayak pendaki biasa. Dan perasaannya gue pernah pernah gimana ya, Kenal. pernah kenal gitu, pernah kenal tapi Cuekin aja dari tadi. pernah, gue kayaknya, apa ya, pernah ngeliat nih orang. Tapi, sekali lagi ya gue, apa ya, cocoknya kayak Mister X, tapi ya belum, bukan Mister X. Tapi karena Ya, kayak kayak mirip gitu kan, maksudnya, styleannya ya, mirip. itu belum kejadian Mister X lah Kun. Belum, makanya belum, itu, jadi kalau sekarang ini Dulu kan. kita ingat itu kayak, sosok itu emang kayak pendaki gunung, tapi, Jelas ya eee, agak kalau kita ingat-ingat kayak Mister X ya, sekarang kayak kalau kita sama ingat ya. sekarang kita ingat itu kayak kayak Mister X, tapi bukan, mungkin karena style-nya kayak pendaki gunung ya, style pendaki gunung ya, ya mirip-mirip gitu. Itu dia duduk, terus kita liatin, kita, eee, teriakin ya, "Woi!" gitu kan. Terus dia nengok, nggak lama dia diri. Dia malah malah bukan ke arah kita, malah malah ke arah ini, malah apa, ke arah yang terus yang Kiri ujung tuh, terus, ke ke kiri arah ujung, pokoknya ke ujung ya. terus. Kita bingung kan kita ngeliat, kita panggil-panggil nggak ini, terus kita kejar, kita kejar, maksudnya kita mau samperin. Itu dia kayaknya jalan aja loh, dia kayak jalan dan kita tuh setengah lari. Karena itu jalan buntu, jadi kan kita Iya, khawatir ya. kita khawatir ya karena, takut kenapa-napa gitu kan. Ya kita mikirnya kan itu manusia ya, orang ya, bukan ya, Takut salah jalan ya. takut salah jalan. Ini yang lucunya, ini orang jalannya biasa aja gitu, jalannya biasa aja. Kita tuh setengah lari,
tapi nggak kejar-kejar, nggak kejar-kejar, nggak kekejar-kekejar, sampai sampai kita hampir hampir di ujung gitu kan, barulah kita berhenti. Dan seingat gue nih, gue tuh dipalang sama tangannya Anto. Jadi langsung gue kepalang gitu kan, dipalang gitu kan, "Tegukun," katanya, "kayaknya ada yang nggak beres nih." Pas gue nengok ke Anto, iya kayaknya ada yang nggak beres nih, nggak nggak mungkin juga gitu kan ada orang, baru sadar lah, kita baru sadar, orang jalannya santai kita kejar tapi nggak sampai kekejar. Pas gue nengok lagi ke depan orangnya udah nggak ada, gue udah nggak ngeliat lagi. Buru-buru kita cabut ke Langsung belakang ya. buru-buru buru-buru kita, ya seperti biasa sih kalau gue sih lihat-lihatan dulu sama dia, kelihatan langsung langsung nggak pakai babi bu gitu kan, kita langsung balik badan, kita langsung setengah lari lagi kita ke puncak, langsung turun ke bawah, kita langsung turun ke alun-alun barat, Ngambil air terus ke timur. ngambil air di alun barat, terus baru langsung kita ke timur, kita kita nge-base-nya di timur. Sampai di timur kita, buka tenda, ya kita buka tenda biasa. Itu kita masih tengah-tengah sih sebenarnya, masih masih tengah-tengir. Tadi siapa tuh saya gitu. Tadi siapa kok nih? Mana gue tahu, gue bilang gitu. Kita masih masih ketawa-tawa sih sebenarnya, masih masih ketawa-tawa. Ketawa-tawa tapi ya serem juga. Ketawa karena siang, kalau malam kita udah nggak mungkin ketawa itu. Sampai di timur kita masak-masak seperti biasa. Lanjut ke Konganto nih. Iya, jadi waktu dikejar itu kan dia terus lari tuh ya. Gua kan khawatirnya ini orang nyasar gitu kan. Gua khawatirnya, "Loh, itu mau kemana? Emang ada jalur?" Di situ memang ada jalur tapi kan udah ditutup ya, gua nggak perlu jelasin lah. Intinya emang ada jalur tapi udah ditutup karena longsor ya dan cukup berbahaya. Jadi kalau dia ke situ gua khawatir, "Duh, ini orang nyasar nih." Gua awalnya sama Jakun kayak gitu. Karena emang betul-betul kayak pendaki ya. Jadi ketika kita kejar tapi kok nggak kena-kena, kira-kira 10 menit kita udah mulai turun tuh gua langsung stop sama Jakun, gua palang, "Kun, nih nggak beres nih, bukan orang nih, cabut cabut deh." Cabut. Itu yang gua inget, gua tuh merinding banget. Ya ini, semua cerita ini setelah kita saling mengingatkan ya, setelah kita saling gali literasi masing-masing. Karena memang kejadiannya udah cukup lama dan kadang ingatan kita kan bercampur, karena karena saking seringnya kita mendaki Gunung Gede ya. Jadi, sore itu tadi kita ngobrol-ngobrol, inget nggak Kun, intinya kita saling mengingatkan, ini akhirnya teringat ya, teringat walaupun tidak full 100% seperti saat kejadian ya. Jadi waktu itu gue bilang, "Ini kayaknya bukan orang Kun, biarin deh, udah cuekin aja." Udah kita balik ke puncak buru-buru, terus kita langsung turun ke barat, di barat ngambil air, terus kita langsung ke timur. Itu sampai timur kalau nggak salah udah agak sore ya, udah jam-jam mungkin kalau kita jamkan gitu ya, kita kasih timing itu sekitar jam 3-an atau setengah 4. Karena emang udah cukup sore dan kita juga udah cukup letih, akhirnya gue memutuskan sama Jakun untuk ngebase di alun-alun timur. Walaupun di timur ini kita kerap kali mengalami kejadian yang luar biasa. Tetapi ya bukan pendaki kalau kapok ya. Bukan pendaki kalau kita di satu tempat ketemu sesuatu hal kita kapok, itu bukan pendaki. Karena memang kita tahu ya situasi dan kondisi yang kita hadapi, kebetulan juga air sudah kita siapkan ya untuk, kita ngebase sama untuk besok kita balik, jadi kita putuskan untuk ngebase. Sepanjang sore itu yang gue ingat di timur saat itu kita cuman berdua-dua, sementara di barat betul ada tenda 2 tapi dia agak deket air, deket gua-guaan itu. Nah gua-guanya jadi kan, kita males ke situ lah. Dan saat kita datang kayaknya mereka lagi tidur lah atau lagi istirahat lah. Jadi ya udah kita diem aja, terus kita ke timur. Nah, di timur itu biasa gue sama Jakun tuh selalu nyari kayu bakar dikumpulkan, karena kita pernah pengalaman, pernah ngalami kejadian yang nyaris merenggut nyawa kita pada 3 tahun sebelumnya. Jadi gue sama Jakun selalu sedia payung sebelum hujan, alias menyiapkan kayu bakar, khawatir, udaranya minus lagi ya, khawatir udaranya turunnya drastis. Tapi alhamdulillah saat itu enggak ya, saat itu enggak, walaupun sama-sama Juli, tapi, dinginnya tidak menggigit seperti ketika tahun 94. Memang dingin-dingin tapi enggak terlalu lah, enggak sampai membuat, air beku, enggak sampai pokoknya, hal-hal lain yang membuat kita tuh bisa mengalami seperti kejadian tahun 94 tuh enggak.
dingin-dingin tapi masih bisa kita handle. Jadi kayu bakar itu cukup banyak kan ya kita, Banyak banget. Kita kan banyak, nyari misal biasanya. eee, karena kita nyarinya mulai dari sekitar jam berapa, selesai makan itu udah mulai ngumpulin kayu bakar dan terus-terusan itu akhirnya menjelang maghrib itu kita terkumpul cukup banyak. Dan ketika memang udah cukup banyak dan kita perkirakan itu cukup untuk sampai di saat udara udah mulai turun drastis yaitu dini hari, baru kita mulai bakar-bakaran tuh. Di awal-awal itu gua sama Jakun prinsipnya apinya kecil aja, sedikit-sedikit aja nggak perlu gede-gede, yang penting tangan sama muka bisa anget dikit lah, gitu. Ya, itu sampai sekitar jam 8 jam 9 tuh nggak ada problem lah, masih nggak ada apa-apa, cuman sekedar namanya kita berdua, hawa-hawa takut tuh pasti ada aja. Itu kayak kelebat-kelebat aja, terus, peristiwa yang terjadi pada 94 ya sempet terbayang lagi, ya mungkin mungkin batin ya yang mengatakan waktu itu gue juga bilang, kayak ada sesuatu tapi gue nggak tahu apa, intinya sih tenang-tenang aja Kun ya. Cuman, gimana sih kayak lu gini lah, lu berdua-dua di gunung, terus ada rasa-rasa kayak ngeliat apa, ya cuman kayak gitu-gitu aja tuh sampai sekitar jam 11 malam. Cuman yang gue inget pas kita udah dalam tenda tuh, kita udah bara apinya udah aman karena kita taruh dalam shelter kan bakar-bakarannya, itu gue sempet denger suara orang ngelangkah, yang gue inget itu aja, tapi kita cuekin ya karena gue juga udah letih banget. Ketika gue denger langkah itu gue makan lagi ya roti manis kalau nggak salah yang waktu itu masih 100 perakan, gue makan 2 terus abis itu gue langsung tidur nyenyak, eee terus nggak pakai acara mimpi deh kayaknya. Gue nggak tahu nih kalau Kong Jakun, jadi saat itu yang teringat samar samar tapi jelasnya itu hanya ketika langkah aja, sebelum-sebelumnya itu cuman kayak kelebat-kelebet dan perasaan kayak banyak yang memperhatikan. Dan pas mau tidur ketika di dalam tenda itu suara orang langkah kayak banyak banget baru datang dari arah Gunung Putri. Tapi karena waktu itu kita udah biasa dengar kayak gitu udahlah cuekin aja bodo amat lah emang udah ngantuk ya. Sekarang kita coba ke persepsinya, bukan persepsi, coba perspektifnya Bang Jakun di malam terakhir kita ini. Oke, kembali ke perspektif gue ya. Ini, gue lupa kayaknya Anto emang udah tidur kayaknya. Tidur dia tidur. Memang benar sebelum sebelum tidur tuh iya, Anto ini pelor ya. Kalau dinempel udah rebahan tidur langsung. Cepet banget tidur ya, nggak pakai hitungan menit. Cepet banget tidur. Gue itu masih belum tidur, emang masih kedengeran suara-suara langkah rame. Dan gue nggak mau malas keluar keluar tenda gitu. Ini lama-lama yang gue denger itu suaranya itu di depan tenda kita persis. Kan gue jadi curiga. Ini orang kalau emang orang mau ngapain di depan tenda kita gitu kan? Apa mau niat jahat atau apa gitu kan? Ya gue langsung langsung ngambil nyabut nyabut mandau ya, langsung ngambil mandau. Terus gue buka tenda pelan-pelan. Buka tenda pelan-pelan. Di depan api unggun kayak ada yang jongkok. Di depan api kita kan masih belum mati total ya, masih ada kecil-kecil lah gitu kan. Kayak ada yang jongkok. Sosoknya kayak anak kecil. Ini jujur gue ngeliat banget. Sampai gue tegesin gitu kan. Gue tegesin. Gue merinding nih kalau inget. Sampai gue tegesin. Itu bukan anak kecil ternyata. Mukanya muka tua. Mukanya muka tua dan dia nggak pakai baju sama sekali. Nggak pakai baju sama sekali. Terus kuping itu panjang. Ini yang gue ingat. Kupingnya panjang ke atas. Runcing gitu kayak runcing ya. Dan giginya itu bercaling. Bercaling nyilang kiri apa atas bawah. Itu kelihatan banget jelas sama gue. Karena ada apa di remang-remang cahaya itu ya, cahaya api itu kan. Gue langsung astagfirullahaladzim. Gue langsung baca-bacaan sambil gue pelototin ya. Sambil gue pelototin. Tapi lucunya pas gue pelototin sambil baca-baca gitu, dia nggak ngeliat ke gue, dia nunduk aja. Dia nunduk aja gitu kan. Terus gue sempet bingung gue mau ngapain nih. Ini mana udah gue pegang. Mana si Anto tidur gitu kan, mana si Anto tidur. Gue pengen bangunin juga. Dia ini kalau udah tidur susah bangun. Gue sempet nyolek gitu. Tok, tok, tok. Tapi, begitu doang ya. Gue jadi akhirnya ya gue tutup tenda, gue tutup lagi ya. Dia nggak kabur tapi tenda gue tutup. Udah gue bodohin amat ya, gue bodo amat. Dia mau ngapain di situ gitu, bodo amat. Mungkin dia mau menghangatkan diri ya, gue nggak tahu dah.
Tapi itulah yang terakhir gue denger, yang terakhir kita ngerasain, suasana mistisnya itu. Udah akhirnya nggak lama gue mepet-mepet kantor, gue tidur. Waktu itu tenda tenda tuh cukup luas sebenarnya, itu tenda tenda 4 orang. Tenda 4 orang, kita tidurin 2 orang ya, cukup cukup luas sebenarnya. Cuman karena gue habis ngeliat kayak gitu ya, gue tidur mepet-mepet kantor, sekaligus, menghangatkan badan. Tapi ya nggak lama-lama emang gue tidur juga, kira-kira setengah jam gue tidur. Dengan selama gue belum tidur gue baca-bacaan terus gue nggak apa ya, nggak berhenti-berhenti gitu. Sampai gue ngantuk baru gue tidur. Nggak lama apa, setelah pagi sekitar jam berapa tuh bangunnya agak siang gue, Jam 7 jam setengah 7 apa jam setengah 8 8 gitu, iya. siang kita bangunnya siang, agak siang kita bangun setengah 8, ya seperti biasa kita kita bikin kopi dulu ya, bikin kopi terus, masak-masak buat makan dulu, buat, persiapan kita turun. Eee, itu kita selesai makan itu sekitar jam 9 itu ya, sekitar jam 9 pagi ya, 9 pagi atau siang tuh. Nggak lama kita packing barang, kita gulung tenda, kita packing barang, terus kita turun dan sampai, di perjalanan ini kita sampai ke bawah itu sampai ke Gunung Putri ya, nggak ada apa-apa lagi. Udah aman, nyaman, tentram, damai. Kita udah nggak ngeliat apa-apa lagi, nggak ngerasain apa-apa lagi. Gue juga bahkan nggak merinding pas waktu lewat, rumah panggung ini. Kan biasa gue lewat lewat rumah panggung ini pasti merinding gue, pasti merinding. Tapi alhamdulillah pas waktu itu kayaknya seinget gue nggak merinding sama sekali sih, biasa aja gitu. Kembali ke Kokanto. Iya betul itu. Yang dirasain Jakun gua nggak tahu ya, karena kira-kira jam 11 itu gua udah tidur nyenyak karena perut gua udah kenyang ya. Perut gua udah kenyang, ngerokok udah cukup, terus badan juga udah anget-angetan. Tidur betul tadi kata Jakun sepanjang perjalanan besoknya kita turun tuh udah nggak ada apa-apa. Kita lewat pos ya, karena kita naik izin bayar, kita lewat pos, terus kita mampir ke rumah Wawan. Biasa di rumah Wawan tuh dikasih makan ya, di rumah almarhum orang tuanya dulu ya. Masih lengkap tuh ibu bapaknya, ngobrol-ngobrol, "Ada apaan Tok?" Ya biasalah namanya juga gunung. Terus kita pulang. Ya itulah teman-temannya, kisah gua berdua sama Jakun pada pendakian Gunung Gede, cuman kali ini kita izin, kita bayar tiket. Kita naik dari Cibodas, turun di Cipanas. Oke, teman-teman, habis ini kita baru masuk sesi tanya jawab. Silakan bertanya terhadap cerita gua ini ya. Tanya apa yang lu mau tanya. Mungkin yang menurut lu janggal atau nggak masuk akal atau apa silakan tanyakan ya. Ini session untuk tanya jawab. Gua deketin dulu ya, handphonenya gua deketin dulu. Gua bacain komentar-komentarnya karena sekarang session untuk tanggapan juga Q&A. Sebentar, gua berikan dulu sama Kong Jakun. Oh ini tambahan gue lupa, yang terakhir gue lihat itu, sosoknya semacam kurcaci ya, maksudnya orang kate gitu, kayak orang kate. Jadi mukanya muka dewasa tapi badannya badan anak kecil, itu aja yang gue inget sih. Oke, sekarang kita, masuk ke sesi tanya jawab. Silakan tulis komentarnya, tadi kan banyak yang komentar tuh. Story remaja, Bang, mau nanya, manusia bisa nahan haus berapa jam, Bang? Manusia itu hanya 1 hari ya bisa nahan haus ya, tapi 24 jam. Tapi kalau nahan lapar itu 48 jam. Ya kira-kira itu teorinya. Tetapi ada juga sih yang lebih dari itu. Nah, tergantung kondisi fisiknya. Kalau kondisi fisiknya udah lemah dan sebelum dia kehabisan air itu sudah memang terlalu haus, itu nggak nyampe 24 jam. Itu udah gawat banget, udah dehidrasi berat dia. Kalau udah dehidrasi berat itu udah deket tuh yang lain-lain tuh ya. Makanya jangan sampailah kita sampai kehausan kalau lagi di gunung. Ayo komen tadi hilang tuh belum sempat gue baca dia udah celung celung celing hilang. Silakan bertanya, apa ada yang penasaran? Itu nenek pernah diceritain sama Akamsi diteror. Oh ya, aduh ngilang lagi. Alhamdulillah atas izin Allah Krisna hadir. Alhamdulillah. Muhammad Iqbal Maulana apa di gunung bisa sampai tergantung kekuatan dia ya, tergantung kekuatan dia. Kandang badak itu pos. Yoga, terima kasih. Ande Sucipto Purwokerto hadir selalu Bang. Terima kasih Purwokerto. Tadi banyak tuh yang panjang lewat tuh. Bang Jakun,
Ya elah, baby lagi, udah lewat baby urusannya. Apa nih? Tadi yang panjang kelewat tuh. Iya tadi yang panjang kelewat tuh. Oh juga tadi gue sempat ngelihat ada yang bilang, ada yang kenal gua. Apa Tit ceritain masa PDKT Jakun? Ya nggak perlu ya, PDKT itu nggak mah. perlu PDKT, gua nggak PDKT. Ini kita sekitar 1 jam 30 menit ya kita Aduh selesaikan. cepet banget ini. Kalimantan Selatan terima kasih di atas banyak bang komenan. Iya, Iya, cuman kan kita ini nggak bawa laptop. kan bisa disuruhin ke Assalamualaikum bang, bawah tuh. udah percaya sama cerita abang. Terima kasih sama cerita ya, makasih Iya, juga ya. sama-sama. Zaki Mix, bang selama ceritanya sempat ada gangguan, ada sedikit bang. Ada, bukan sedikit ya, banyak. Terutama sebelah kanan gua nih tadi. Purwodadi, terima kasih. Kalimantan gak bakal ketinggalan nonton live. Terima kasih Terima kasih teman-teman. Kalimantan. Yusri Lita baru bangun, mendusin. Waduh, Aduh, kita udah kelar ceritanya bang. Ciri-ciri makanan yang bisa dimakan pas di gunung, aduh banyak lah. Maksudnya makanan dari alam gitu kan. Dia tidak berwarna mencolok ya, terus getahnya tidak pekat. Ya, biasanya juga kayak gitu kalau untuk buah-buahan. Itu di belakang bang, di belakang jahil ya biarin aja, namanya juga di Setu. DPR bang, Simpang Maleber itu turun di bawahnya keluar dari mana? Simpang Maleber itu kalau kita turun ya keluarnya di Simpang Maleber di Kebon Teh. Lab jam sampai jam berapa? Sekarang jam berapa emang? Ini yang jelas sudah 1 jam 16 menit. Itu gua tutup nanti 1 jam 30 menit ya gua tutup ya. Jadi untuk sesi tanya jawabnya itu sekitar 20 menitan nih gua kasih nih. Itu nenek pernah diceritain nama Kamsi dia ditaruh dari, iya mungkin hampir sama ya. Ya banyak banget tuh yang sering ketemu nenek-nenek itu termasuk gua. Ya tapi kan seperti gua bilang tadi, gue meyakini bahwa dengan kita berkomunikasi kepada mereka ya bukan untuk nyerang. Jadi kita baca-bacaan itu bukan untuk nyerang dan nyakitin, itu alhamdulillah malah nggak, malah asik-asik aja walaupun merinding. Semarang terima kasih. Yang di sebelah kiri Bang Jakun itu gue, sebelah kiri Bang Jakun itu gue. Jadi gue penampakannya. sebelah kanan. Dia di Sikap kanan. pertama yang harus dilakukan saat terjadi badai bagaimana Bang? Kalau terjadi badai ya berlindunglah ya, terutama kalau badai itu sudah mulai menggerakkan benda-benda seperti pohon dan batu. Yang waktu Abang nyasar di Maleber sama Nando, itu nggak nyasar kita tapi diputer-puter ya, karena kita seperti masuk ke dalam sebuah dimensi yang tidak bisa kita kenali. Itu banyak lewat tadi pertanyaannya. Ini mohon maaf nih karena kita pakai laptop, karena kita pakai handphone langsung ya. Ayo, masih ada waktu 13 menit lagi sebelum ditutup. Bang, di hampir setiap pendakian Bang Arya ada beberapa ketemu atau lihat orang mirip pendaki. Iya, betul. Gua sendiri nggak ngerti apakah itu ruh, apakah itu korin, ataukah itu jin yang menyamar. Intinya adalah seperti itu. Penampakan Izin laki-laki. komandan lapor. Penampakan laki-laki. Penampakan aki-aki nih di samping gua. Habis gaming bang, kandang badak itu kandang ada badaknya atau apa bang? Tolong dijawab, penasaran. Kandang badak itu nama sebuah tempat ya, bukan karena ada badak yang di situ. Badak dalam bahasa Sunda bisa diartikan sebagai besar. Cara nangkep putih gua nggak tahu, tanya sama dukun karena gua bukan dukun. Merinding Bang Jakun bilang matanya nenek itu kayak, iya kayak begitu betul. Iya yang abang nanjak sama Nando. Pasti iya betul itu. Kita nggak kesasar ya, cuman kita diputer-puter aja. Eh, Asalkan Cirebon kota Bang Arya dan Bang Jak. Oke, terima kasih Cirebon. Apek ya Bang. Apanya apek? Bulu ketek lo apek. Mendaki terakhir Gunung Padang baru kemarin ya tanggal 19 gue turun dari Gunung Gemuruh. Suruh Jakun baca komen bang. Oke Jakun baca komen lu Kun. Oh, gua nih mata gua nih udah agak rabun ini. Aduh, gua pusing aku. Oke, yang mana ya silakan. Bang, kapan naik gunung di Kalimantan, Bang? Waduh. Dananya kita belum ada ya. Kapan ke Jogja? Naik Merapi lagi, insya Allah secepatnya. Bang ketemu tali wangsul nggak bang? Nggak pernah. Tali, waduh cepet banget nih. Bang biar disurkan bisa tidur gimana caranya? Ya tidur merem, Makan yang makan yang kenyang. kenyang. Sebelum tidur makan yang kenyang. Iya. Bang Jakun aturan kepala ente kasih tali ikat biar sama kayak Bang Arya. Bang Jakun kalau ada gang, aduh. Selamat
Selamat pagi Bang Jakun, pagi juga. pagi juga. Sampai jam berapa ini ya? Sekarang 11 jam berapa menit ya? lagi, 11 menit lagi. 11 menit lagi. Tadi yang pertanyaan kelewatan diulang aja lagi ya. Terlambat hadir? Iya, udah terlambat. Kita udah selesai cerita. Tapi nggak apa-apa, terima kasih udah hadir. Semoga sehat terus Bang, amin amin. Terima kasih. Kapan kerja nih Bang? Insya Allah secepatnya kalau dananya sudah terkumpul. Bang Arya, aduh kecepatan. Mantap nih yang trending langsung channel Bang Arya, mantap. Mudah-mudahan langsung trending topik ya. Nah kayaknya nggak Gua boleh. renang di belakang, coba lu aja mah Lu kalau aja masih lah kuat yang ah, berenang. gua enggak. Bang, renang di belakang. Emang masih kuat kaki. Lah, gua baru turun. Gua baru Kalau turun. hmm, Lu kalau coba ya cek ya di channel gua baru ngupload pendakian gua ke hmm, Gunung Gemuruh, baru turun. Gua dari 2019 sampai tahun 2021 ini gua 150 kali melakukan pendakian. kalau gua belum tentu kuat sih, tapi tetap masih nyoba, tetap masih semangat gua. Paling serem pas lagi apa tuh? Coba deh. Pas lagi meninggalkan hidup beracun itu Bang. Oh itu di mana tuh? Gas beracun. Heeh, Itu di Kawaratu. Kawaratu ya. Almarhum Mr. X juga. Besok masuk kita putih, amin. Mudah-mudahan ya. Doain aja. Ada undangan udah dari TV swasta. Udah ada undangan dari TV swasta ya. Mudah-mudahan Segera ya. Salah satu acara TV swasta udah ngundang gua. Kuntilanak tadi lewat. Tadi di atas di depan kita juga ada terbang. Sekelebat. Dan di samping gua nih bolak-balik nih. Tadi tuh. Nyebrang-nyebrang mulu. Putih-putih. Maka Gunung Senang Gunung Jati ya. Gue pengen banget tuh di situ. Tapi ya belum ada dananya juga ya. Bagi lo Bang, kesini apa? Nanti pulang sebelum masuk rumah wudhu dulu ya Bang, insya Allah ya. Terima kasih atas sarannya. Ayo 9 menit lagi, 9 menit lagi. Bang, rasa pertama ketemu Demit? Rasa pertama ya takut. Gua sampai mewek, soalnya masih kecil. Iya. Kalau gue malah gue ajak ngobrol dulu. Gue nggak tahu kalau itu Demit waktu masih kecil. Ekspresi gue kalau ada gangguan jelas banget ya, jelas banget ya. Soalnya ekspresi gue biasa kalau dikelebatin itu gue ngeri. Gue kesel. Tips ngeliat hantu ya baca-bacaan. Yakin sama Allah dan Rasulnya. Bang itu ada Bang. Iya ada. Anak si Ari tadi tungguin tapi nggak nongol-nongol. Tadi tungguin tapi nggak nongol. Sebut sama gua, Denny Wijaya. Ahmad Krisna bukan nggak dibaca, kelewat terlalu cepat ininya. Bang Arya kapan collab lagi sama YouTuber lain? Ya tergantung undangan ya. Kalau gua tergantung undangan aja. Baru kemarin sih gua collab sama ngobrol.com terus sama Mas Heru Survival. Bang coba live di kampus belakang rumah abang sekali lagi. Iya nanti gue pulang live lagi ya di Kober malah di Kober. Salam dari Demak terima kasih. Ketut Julianto bang terakhir ke Gunung Slamet kapan bang? Gue terakhir ke Gunung Slamet kemarin ya tahun 2021 ini awal bulan Februari gue baru dari sana. Gue tahun berapa itu 1999 kalau salah ya. 1999 Jawa Tengah terima kasih. Fadil Yoga ya gue mau bang jadi supir pribadinya. Buseng amin. Ya amin deh amin. Mobil aja belum ada soalnya. Bang Arya sama Jakun usia berapa? Jakun 43 gue 44. Kalau sama genderuwo, genderuwonya mau apa enggak? Lu aja sini jadi genderuwo. Kang, tips biar leader tetap tenang saat salah jalur. Ya leadernya harus berpengalaman ya. Jadi dia tahu itu nyasar atau bukan. Jadi dia harus paham punggungan juga. Aduh cepet banget tadi tuh. Waduh. Aku mata gue. Kolab sama Sumar ya gue masih nunggu kalau Sumar ngubungin gue nanti pasti kita kolab. Gue sih tergantung YouTube lain aja ya karena gue belum bisa ngundang-undang narasumber, peralatan kita masih minim. Podcast sama Kunti ya ntar tenang aja. Samura komentar sehat selalu amin bang sebut nama gue apa tuh Harris Gaming. Bang Arya pasti dapat AdSense banyak nih amin ya kalau AdSense gue banyak gue nanti beli gimbal terus gue beli kamera yang beneran. Mau jawab bang mau main iya nanti ya gue baru dari sana soalnya. Bang Arya pamit dia terima kasih ini juga 6 menit lagi kita tutup. Bang Jakun asal mana? Asal lahir di Jakarta udah itu aja. Keril yang paling bagus yang jahitannya rapet
ya yang jahitannya bagus terus bahannya nggak mudah robek. Kalau masalah merek gue nggak bisa sebutin. Kamera sama mobil bang, amin amin Allahumma amin. Kalau gue punya rezeki gue ke Mekah dulu ya, gue mau menunaikan ibadah haji atau umroh palingan enggak. Kapan naik lagi? Ya bulan Juli gue naik lagi ke Semeru ya. Bang kapan ke Gunung Kembar? Ya elah Gunung Kembar mulu lu. Nggak jauh-jauh otak lu dari Gunung Kembar, kagak punya pacar lu ya? Ya jomblo kasihan. Rasain lo gue cengin lo. Kampret lu, gue juga jomblo gua. Bodoh amat. Ya 5 menit lagi ditutup bang. Kapan Gunung Kembar? Lu aja Lagi open nanti open trip. Udah gue siapin pamfletnya ya. Bukan gue yang ngurusnya tapi production house PH Bang Arya. Gue mau lihat rambut juga. ini tuh rambut gue tuh. Rambut gue gimbal coy. Keriting 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 genderuwo. Semoga Bang Arya menjaga bisa ke Mekah dulu. Amin Amin amin. Ya, amin. itu tujuan gue ya. Gue ke Mekah dulu umroh atau naik haji baru nanti dipikirkan untuk yang lain-lain. Ya, terima kasih yang sudah komen tapi belum sempat kebaca. Mohon maaf. Bang, kapan kita kemana? Maunya kemana? Mau ya Yoga Pradita, Bang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Yoga. live di mana? Di satu babakan. Di satu babakan ya. Dari BC hadir. Wah, mantap BC. Siapa tuh? Dede Dede, bukan? Dede. Oh, Dede ya, Dede. Makasih Dede, Bang. Semoga nggak pernah ngelangkah tali wangsul. Iyalah, itu namanya apa sih kalau dibilang istilah Jawanya tuh bukan tali wangsul, tapi akar mingmang ya. Akar mingmang itu emang yang bikin nyasar. Jadi akar mingmang itu kalau teman-teman nggak ngerti, jadi akar yang dari pohon ke pohon itu nyambung, dia nggak nyentuh tanah. Nah biasanya itu buat ayunan misiskun ya, atau miskun atau misiskun. Nah dan anak-anaknya. Nah kalau itu kita langkahin, biasanya emang kita nyasar. Akar mingmang ya. Jogja, terima kasih Jogja. Ya lagi di satu babakan, Bang pernah muncak Ciremai. Alhamdulillah. Baru kemarin gue 2 kali dalam setahun ini. Tali Wangsul. Ya Tali Wangsul itu hampir sama dengan akar mingmang ya. Sama jangan langkah mertua. Ya elah mertua dilangkahin lagi tiduran. Ditonjok ya lo. Dasar mantuk kualat. Bang ke Gunung Pan. Bang ya nanti ya. Kalau ada rezeki Kalimantan soalnya cukup gede. Nggak ada sawer bang. Iya nggak tahu tuh. Link sawernya nggak ada yang naro. Bang di situ cuma berdua atau enggak? Enggak di bendungan itu ada cukup banyak orang. Kapan naik Gunung Ciremai? Semoga secepatnya. Kerak telur masih buka nggak bang? Kagak ada. Ada kerak killer. Lu mau kerak killer? Bang sama Bang Geboy kapan bang? Nah ini dia Geboy gua udah WA berkali-kali tapi nggak ada jawaban. Bukan nggak ada jawaban, masih belum bisa. Podcast sama Bang Geboy ya. Ya Insya Allah ya setelah gua menunaikan ibadah haji, umroh atau pokoknya antara umroh atau ibadah haji lah gua punya tujuan untuk ke Everest karena gua harus ke sana dulu. Bang tanyain malaikat Jibril, Masya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan dibuat main-main ngeri. Semoga terkabul, amin amin ya robbal alamin. Sama Om Deddy, Insya Amin. Allah, amin. Mudah-mudahan diundang ya. Nongkrong nak di Cisade, Sidane, weba Cisadane, maksudnya apa Sidane? Ya 2 menit lagi ditutup ya, 2 menit lagi ditutup karena kita akan pindah lokasi yaitu ke Kober alias kuburan bersama. Gua di situ nanti mau, ini kan udah tengah malam nih, gue pengen lihat ada apa sih kira-kira di situ. Live-nya yang serem-serem bang besok. Iya nih, abis ini gue juga live lagi. Cilacap, terima kasih Cilacap, Dendi. Lu aja nyebur. Lu aja nyebur sini sama keluarga lu yang metal-metal, gue ogah. Mau salam dari Bogor, waalaikumsalam. Oke gasken. Mudah-mudahan Bang Aryan Kung Yakun bisa naik gunung Syafa. Amin, amin. Allahumma amin, amin. Doanya buat teman-teman yang ada di Mekah. Tolong kalau lagi ke dekat Ka'bah sebut nama gue sama Jakun ya. Nenek di situ bang, makarannya bang tidur, mah tidur. Gue dari saya tuh tidur. Ntar di rumah tidurnya. Oh tidur jam berapa? Ya nanti balik dari sini tidur. Blitar, terima kasih Blitar. Cencun cencun apa sih bang? Ditunggu live-nya di kampusnya bang. Iya ya. Oke ya 1 menit lagi ditutup ya. Terima kasih. Habis Terima ini kita kasih. live di kuburan ya. Habis ini kita live di kuburan. Wah itu udah bawaan dari lahir. Bawa dari lahir itu udah. Bang Jakun masih ngedewi Indonesia Oh ya. nanti kita ceritain ya. Nanti kita ceritain live juga. Citayam terima kasih Citayam bang ngopi baru nyebur lu aja sama keluarga lu yang metal-metal gua ogah. Waalaikumsalam. Ngopi di puncak itu boleh tuh. Ya
1 menit lagi ditutup. Amin. Terima kasih. Jam berapa? Kira-kira setengah jam lagi gue live lagi di Kober ya, Bang. Kalau lagi carikan kalung babi ya. Oh, gue ogah. Buat apaan? Taring babi, rantai babi. Cerita tentang Basarnas ya, gue bukan Basarnas, tapi gue dari Jakarta Rescue. Nah di belakang gue tuh kantor Jakarta Rescue. Next Live. Ini gue sebentar lagi, sekitar ini sekarang jam berapa sih? Pokoknya setengah jam dari sekarang gue langsung live di kuburannya. Gue tunggu Bang Jakun cerita. Oke, Bang ngopi di Cisadane. Oh iya iya iya, Cisadane Tangerang. Siap. Gue pernah di pintu 10 Begadang. Bang, please nyebur. Lu aja sama keluarga lu enak aja. Lu aja sama bokap nyokap lu, sama pacar lu, sama bini lu, sama anak-anak lu, sama tetangga lu, sama ponakan lu, sama temen-temen lu dah. Jangan gua tantangin tuan rumah. Gua ogah lu aja sono. Gua bukan anak metal. Enggak, gua nggak jadi ke Makam UI kejauhan. Kaki gua keburu pegel. Bang, jangan ke Everest, Bang. Enggak, gua mah habis dari Mekah dulu ya. Tujuan gua Mekah dulu sama Madinah. Nanti setelah itu terserah Allah mau kirim kemana aja gua siap. Ya karena memang sejatinya Allah yang ngatur. Yes, setengah jam ya. Oke ya teman-teman, udah 1 jam 30 menit. Untuk menghemat baterai, gua Arya Sena undur diri. Gua Bang Jakun undur diri. Kopi hitam, salam kenal juga. Kita berdua pamit dari situ Babakan. Arya Sena cerita pendakian. Kisah pendaki si Jakun. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggak punya basecamp di Cibodas. Dadah. Ketemu lagi setengah jam lagi langsung live di kuburan ya.